Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Syahroni di channel Pak Imam Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 11 SMA atau MA bab 1 induksi matematika. Pertemuan yang ketiga, kita akan membahas bentuk-bentuk penerapan induksi matematika. Ada 3 penerapannya. Yang pertama, penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Yang kedua, penerapan induksi matematika pada keterbagian. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan atau ketaksamaan. Oke anak-anak, langsung aja kita ke yang pertama, penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Perhatikan masalah 1.4. Misal diketahui UI itu menyatakan suku ke I suatu barisan bilangan asli di mana I-nya itu adalah bilangan asli dari 1 sampai N, diberikan barisan bilangan asli 2, 9, 16, 23 dan seterusnya sampai suku ke N. Lalu kita diminta untuk merancang suatu formula untuk menghitung suku ke 1000 dari barisan bilangan tersebut. Nah, kemudian kita diminta untuk menguji kebenaran formula yang diperoleh dengan menggunakan induksi matematika. Oke, langsung aja kita ke penyelesaian. Nah, di sini untuk I itu dari 1 sampai N. Misal untuk N sama dengan 1, maka suku ke satunya sama dengan 2. Nah, ini suku ke 1 adalah 2. Untuk N sama dengan 2, maka suku keduanya adalah 9. Nah, ini suku kedua adalah 9. Untuk N sama dengan 3, suku ketiganya adalah 16. Untuk N sama dengan 4, suku keempatnya adalah 23, dan begitu seterusnya sampai suku ke I. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah harus merancang suatu formula, sehingga formula tersebut dapat digunakan untuk menentukan semua suku-suku dari barisan bilangan tersebut. Oke, perhatikan gambar 1.3. Gambar 1.3 ini adalah pasangan nilai N dengan UN-nya. Ya, misalkan di sini N-nya 1, maka UN-nya adalah 2. Kemudian kalau N-nya 2, maka UN-nya adalah 9. Kalau N-nya 3, maka U3-nya adalah 16. Kalau N-nya 4, maka U4-nya adalah 23, dan begitu seterusnya. Sebaran titik-titik ini bisa ditulis dalam bentuk N,UN, ya, di mana diwakilkan oleh suatu fungsi linier. Maksudnya apa? Titik-titik ini jika kita hubungkan, maka akan membentuk garis lurus atau disebut garis linier yang biasa dirumuskan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, dalam hal ini kita misalkan rumus Y sama dengan MX plus C ini sebagai UN sama dengan AN ditambah B, di mana N-nya itu bisa kita ganti bilangan asli dan AB-nya merupakan bilangan real tak 0. Nah, misal kita ambil N-nya sama dengan 1, maka UN-nya menjadi U1 sama dengan A kali 1 ditambah B, atau A ditambah B sama dengan 2. Misal kita ambil N yang lain, ya. Ini N-nya kita ambil bebas, ya. Pokoknya bilangan asli yang berbeda, ya. Nah, ini kita ambil untuk N-nya sama dengan 3. Maka U3-nya sama dengan A kali 3 ditambah B sama dengan 3A plus B. Nah, nilainya adalah 16. Nah, nilainya ini ngambil dari nilai UN-nya, ya. Kalau N-nya 1, di sini kan UN-nya 2. Kalau U3, maka N-nya 3, UN-nya adalah 16. Nah, sekarang dari dua persamaan ini, ya, dengan pengalaman belajar pada sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan eliminasi dan substitusi, maka dua persamaan ini kita peroleh nilai A-nya adalah 7 dan B-nya adalah min 5. Sehingga formula dari barisan bilangan asli 2, 9, 16, dan seterusnya bisa kita tulis dalam bentuk UN sama dengan 7N min 5. Maksudnya apa? Di sini UN-nya kan AN plus B, ya. A-nya kita ganti 7, B-nya kita ganti min 5. Sehingga kita peroleh UN sama dengan 7N min 5. Nah, sebelum kita menentukan nilai
U1000 ya, kita harus menguji apakah formula yang kita peroleh tadi UN sama dengan 7N-5 itu sudah benar. Nah, cara mengujinya bagaimana? Tentu kita menggunakan induksi matematika. Jadi formula barisan ini adalah UN sama dengan 7N-5 yang akan kita uji kebenarannya dengan menggunakan induksi matematika. Oke, langsung aja. Untuk induksi matematika, langkah awal kita ambil sembarang n. Di sini n-nya kita ambil sama n sama dengan 4, maka U4-nya sama dengan 7 kali 4 dikurangi 5 ketemu 23. Jadi kita simpulkan bahwa P4 itu dalam hal ini adalah U4 adalah benar. Berikutnya adalah langkah induksi. Karena P4 atau U4 bernilai benar, maka P5 atau U5 juga benar, dan begitu seterusnya. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk N sama dengan K, yaitu PK atau UK sama dengan 7K-5 itu juga benar. Ya. Jadi kita asumsikan bahwa PK itu benar. Ya. Lalu akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Ya. Berarti P dalam kurung K plus 1 ini akan kita buktikan juga benar. Ya. Nah, PK plus 1 itu apa? Ya sama dengan U K plus 1. Berarti 7K ini K-nya kita ganti K plus 1. Jadi jika UK-nya itu adalah 7K-5, maka dapat dituliskan ada sebanyak N suku barisan bilangan asli yang mengikuti pola selalu bertambah 7 barisannya. 2 tambah 7 kan 9, tambah 7 kan 16, dan seterusnya sampai untuk N sama dengan K, yaitu 7K-5. Nah, dengan demikian jika kita tuliskan sebanyak K plus 1 suku, maka barisannya menjadi 2, 9, dan seterusnya sampai 7K plus 2. Ya, 7K plus 2 ini dari mana? Ya, ini kan 7K ditambah 7 kurang 5. Berarti 7K plus 2. Nah, akibatnya apa? Suku ke K plus 1, pola bilangannya adalah U K plus 1 sama dengan 7K plus 2. Nah, ini berarti sama dengan 7 K dalam kurung K plus 1 min 5. Jadi terbukti bahwa P K plus 1 itu sama dengan U K plus 1 sama dengan 7 dalam kurung K plus 1 dikurangi 5. Itu sama dengan 7K plus 2 itu adalah benar. Ya, sesuai ini tadi ya. Untuk K adalah bilangan asli. Jadi dengan demikian rumus UN sama dengan 7N-5 ini berlaku secara umum. Dengan demikian U1000-nya bisa dihitung 7 kali 1000 dikurangi 5 ketemu 6995. Oke, sekarang kita ke penerapan yang kedua, penerapan induksi matematika pada keterbagian. Oke, contoh 1.5. Dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N dikurangi 6 itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Kita misalkan Pn sama dengan 11 pangkat N-6 dengan N bilangan asli. Lah, pada contoh ini kita harus menunjukkan bahwa 11 pangkat N-6 itu dapat dituliskan sebagai bilangan kelipatan 5. Nah, bilangan kelipatan 5 itu harus bisa ditulis atau dinyatakan dalam bentuk 5 kali M misalkan. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa Pn itu memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Oke, langkah awal, misal kita memilih N sama dengan 3, sehingga 11 pangkat 3 dikurangi 6, ketemu 1325. Nah, 1325 ini adalah bilangan yang habis dibagi 5. Nah, alasannya apa? 1325 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 5 kali. Ya. 5 kali M. Nah, di sini M-nya ini adalah 5 kali 265. Jadi dengan demikian, P3 itu habis dibagi 5. Yang B langkah induksi ya. Karena P3 itu benar, maka P4 benar. Sedemikian hingga kita harus menyimpulkan bahwa PK sama dengan 11 pangkat K kurangi 6 itu merupakan pernyataan yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa PK 11 pangkat K min 6 yang habis dibagi 5, maka PK plus 1 itu juga habis dibagi 5. Dimana PK plus 1-nya itu sama dengan 11 pangkat K plus 1 dikurangi 6. Berarti PK plus 1 ini mengganti PK nih ya. Kalau PK-nya ini 11 pangkat K min 6, maka PK plus 1-nya ya 11 pangkat K
plus 1 min 6. Ini akan kita buktikan juga habis dibagi 5. Oke, karena 11 pangkat K min 6 habis dibagi 5, maka kita misalkan 11 pangkat K min 6 itu sebagai 5 kali M, ya, dimana M-nya bilangan bulat positif. Akibatnya 11 pangkat K sama dengan 5N plus 6. Nah, ini dari mana? Min 6 ini pindah ke kanan, ya, sehingga ketemu 5M plus 6. Nah, bentuk 11K plus 1 min 6 ini bisa kita ubah menjadi 11 pangkat K dikali 11. Ya, ingat bentuk eksponen ya. Kalau penjumlahan pangkatnya maka bisa dinyatakan 11 pangkat K kali 11 pangkat 1 min 6. Nah, 11 pangkat K ini kita ganti 5M plus 6 ini. Jadi 5M plus 6 kali 11 dikurangi 6. Ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti 5M kali 11 berarti 55M, terus 6 kali 11, 66 dikurangi 6 itu sama dengan 60. Nah, agar bentuk ini bisa dibagi 5, maka harus kita nyatakan dalam bentuk 5M juga. Ya, caranya bagaimana? Kita keluarkan 5. Jadi kalau 5 ini keluar, maka 11M plus 12. Ini kalau kita cek 5 kali 11M kan 55M. Terus 5 kali 12 itu kan 60, ya. Jadi dengan demikian PK plus 1 sama dengan 11 pangkat K plus 1 min 6 itu dapat dinyatakan sebagai kelipatan 5, yaitu 5 kali dalam kurung 11M plus 12. Jadi benar bahwa PK plus 1 itu habis dibagi 5. Nah, karena PN itu sudah memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka terbukti bahwa PN sama dengan 11 pangkat N min 6 itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Nah, sekarang kita ke penerapan yang ketiga, penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan atau ketaksamaan. Buktikan bahwa 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai N pangkat 2 itu lebih besar dari N pangkat 3 per 3 untuk setiap bilangan asli N. Oke, kita misalkan PN itu berarti bentuk ini kita misalkan sebagai PN, ya akan ditunjukkan bahwa PN itu akan memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Oke, untuk induksi matematika langkah awal kita ambil sembarang N ya. Kita ambil N-nya sama dengan 3 ya. Maka P3 ya. P3 berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kita peroleh nilainya sama dengan 14. Nah, 14 itu lebih besar dari N pangkat 3 per 3. N-nya kan tadi 3 ya. 3 pangkat 3 kan 27 per 3 ya. Berarti terbukti bahwa P3 itu benar. Nah, langkah awal sudah terpenuhi. Sekarang kita ke langkah kedua yaitu langkah induksi ya. Nah, karena P3 itu benar, maka P4 juga benar. Nah, ini P4-nya berarti 1 pangkat 2 sampai 4 pangkat 2 ketemu 30. Nah, 30 itu lebih besar dari 4 pangkat 3 per 3 atau 64 per 3. Nah, demikian seterusnya hingga kita dapat disimpulkan bahwa untuk N sama dengan K berarti PN-nya menjadi PK berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai K kuadrat itu lebih besar dari K pangkat 3. Ini adalah pernyataan yang benar. Atau dengan kata lain, kita asumsikan bahwa PK itu adalah benar. Lalu akan kita buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu juga benar. Nah, PK plus 1 berarti tinggal ngubah K-nya aja ya. Di sini K, di sini K kuadrat, berarti K kuadratnya kita ubah menjadi K plus 1 kurung kuadrat. Sedangkan K pangkat 3 menjadi K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, karena 1 pangkat 2 sampai K pangkat 2 ini, jika kedua ruasnya ini ditambah dengan K plus 1 kuadrat, maka K pangkat 3 per 3 ini juga ditambah K plus 1 kuadrat. Atau dengan kata lain, untuk memperoleh K plus 1 itu dengan cara gini. Berarti 1 kuadrat sampai K kuadrat ini adalah PK. Nah, lalu ditambah K plus 1 kuadrat. Nah, PK-nya tadi kan K pangkat 3 per 3. Kemudian kedua ruas ditambah K plus 1 kuadrat. Nah, ini yang ruas kanan. Kalau kita sederhanakan, ini kita samakan penyebut ya. Nah, K plus 1 kuadrat ini kalau kita uraikan kan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ya.
Kalau pembilang penyebutnya kali 3, berarti di sini 3 kalikan K kuadrat plus 3K plus 1. Berarti ini kan 3 kuadrat, 3K kuadrat plus 6K plus 3. Ya. Nah, ini kita peroleh yang ini ya. Nah, ini kalau kita faktorkan menjadi K plus 1 pangkat 3 ditambah 3K plus 2 per 3. Ya. Nah, padahal bentuk ini K plus 1 pangkat 3 plus 3K plus 2 per 3 ini kan bisa kita pecah menjadi K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3. Nah, ini kan jelas lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Jadi, akibatnya untuk PK plus 1, ya, 1 pangkat 2 sampai K plus 1 pangkat 2 itu lebih besar. Jadi dengan demikian terbukti untuk PK plus 1 adalah pernyataan yang benar. Nah, karena sudah memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka formula PN ini adalah pernyataan yang benar untuk setiap N bilangan asli. Oke, demikian untuk pembahasan penerapan induksi matematika. Silahkan kerjakan tugasnya di e-learning. Oke, saya akhiri, sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.